Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik atau mungkin pengen beli smartwatch dari brand itel dengan model itel ESW 011. Termasuk teman-teman mungkin ya yang lagi nonton video ini pastinya mungkin tertarik atau mungkin pengen beli smartwatch ini. Nah, saya akan coba untuk jelaskan sedikit kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatchnya. Yang pertama karena harganya yang sangat murah. Waktu pertama kali rilis itu harganya di Rp299.000. Waktu itu harganya ya bisa dibilang masih mahal lah ya. Tapi sekarang harganya di bawah 150 ribuan. Saya dapat smartwatch ini di harga 120 ribuan. Itu harga yang cukup murah sih. Nah, harganya memang bikin ngiler teman-teman. Dijual dengan harga yang sangat terjangkau, sangat murah di tahun 2025 ini. Cocok buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali pengen cobain pakai smartwatch. Ini bakal jadi rekomendasi juga karena memang untuk harganya sangat terjangkau. Yang kedua dari bagian strapnya. Ini strapnya unik ya. Dia memiliki ukuran 22 mm. Sudah quick release, bisa dilepas pasang. Model strapnya dia nggak polosan, ada ukirannya gitu. Jadi nambah kesan mewahnya juga, walaupun memang harganya cuma di 120 ribuan. Ini bagus sih. Strapnya lembut, nggak kelihatan kaku, kelihatan mewah juga. Digunakan di pergelangan tangan saya pun, ini nggak kerasa gatal dan nggak bikin iritasi. Kalau kalian bosan dengan strap orinya, bisa kalian belikan strap dengan varian warna lainnya atau mungkin model yang lain. Banyak kok dijual di aplikasi all shop itu ya, online shop. Tinggal dipilih saja untuk modelnya. Entah mau pakai strap model magnetik, model nilon atau silikon, tinggal dipilih saja sesuai dengan selera. Cuma untuk warna strapnya ya harus disesuaikan lagi dengan warna body dari layar smartwatchnya seperti itu. Nah, untuk warnanya yang tersedia saat ingin membeli smartwatch ini ada 3, ada yang warna hitam, warna biru, sama yang warna gold. Tinggal dipilih saja. Ini saya beli dengan varian warna birunya karena pengen cobain warna baru teman-teman. Bosan ya kalau sekiranya pilih sesuatu itu selalu warna hitam. Jadi pengen cobain varian warna lainnya seperti itu. Nah, untuk bagian layarnya gimana bang? Untuk layarnya ini dia memiliki ukuran layar yang ideal. Jadi cocok mau dipakai sama laki-laki ataupun perempuan ya. Ukuran layarnya di 1,83 inch yang masih menggunakan layar IPS dengan resolusi 240 x 284 pixel. Tapi nggak ada keterangan sih untuk versi layarnya itu sudah ada atau enggak. Jadi belum ada keterangannya. Cuma untuk bahan dari bodinya ini terbuat dari bahan polikarbonat, bahan plastik yang cukup keras gitu. Cuma kalau kita perhatikan dari jauh dan melihat tampilan bodinya, body smartwatchnya itu kelihatan kalau smartwatch ini terbuat dari bahan frame metal. Tapi kalau kita sentuh langsung atau pegang langsung, kelihatan kalau memang masih terbuat dari bahan polikarbonat seperti itu. Nah, seperti ini saat digunakan di pergelangan tangan saya dengan ukuran pergelangan tangan 16 cm. Dan memang untuk ukuran dari layarnya ini dia nggak terlalu besar, sudah ideal kok. Mau dipakai laki-laki ataupun perempuan pasti bakal suka, bakal cocok dan nggak terlalu kebesaran juga. Untuk bagian kecerahan layarnya ini masih manual, jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini itu wajib banget untuk meningkatkan bagian kecerahan layarnya. Kalau untuk fitur raise to wake ini ada sih, dia tersedia di dalam smartwatchnya, di dalam fitur smartwatchnya itu ada. Cuma kalau untuk fitur always on display atau AOD tentunya masih belum ada. Ingat lagi dengan harganya teman-teman. Ini bukan menggunakan layar AMOLED ya, tapi masih menggunakan layar IPS. Dan untuk fitur tap to wake atau mungkin fitur cover to sleep pastinya belum tersedia. Ingat lagi dengan harganya. Kalau dari segi desain dia mirip seperti Apple Watch. Bentuknya kotak, ada crown juga. Untuk bagian crownnya dia aktif, bisa diputar-putar untuk ganti tampilan watch face-nya. Dan bisa kalian putar juga untuk geser-geser ke bagian tampilan menunya teman-teman. Untuk bagian kacanya sudah menggunakan kaca 2,5D, jadi sudah melengkung ya. Kesannya itu kelihatan lebih mewah dan lebih premium juga, walaupun memang untuk harganya ini cukup murah ya. Cuma di sekitar
120.000 sampai 150.000-an. Nah, ini agak sedikit aneh ya, ini ngebug atau gimana. Jadi tampilan dari Wattface-nya itu dia ngikut ke bagian menu utamanya. Ini khusus untuk Wattface yang lagi saya pakai. Tapi kalau ganti tampilan Wattface lain itu enggak seperti ini teman-teman. Enggak tahu ya ini kenapa. Apa mungkin ada error di bagian tampilan Wattface-nya? Kurang tahu juga. Untuk kacanya masih belum menggunakan kaca oleophobic, jadi gampang sekali untuk meninggalkan bekas sidik jari saat kita pegang untuk bagian layarnya. Untuk desain smartwatch 200 ribuan, nggak sampai 200 ribu sih. Ini sudah cukup mewah ya. Bentuk dan tampilannya itu dia kotak, menggunakan gaya tampilan yang minimalis, simple, nggak banyak sentuhan tambahan di bagian body smartwatch-nya. Bezelnya sih lumayan tipis, jadi nambah kesan mewahnya juga. Untuk bodi belakang, ini ada tempat untuk mengisi daya sama bagian sensornya. Di bagian samping smartwatch-nya ada lubang speaker sama mikrofon. Untuk bodi bagian belakang ini masih terbuat dari bahan plastik ya. Plastik keras gitu, jadi bukan bahan metal. Untuk warna birunya sih cukup bagus ya, tapi lebih bagus lagi untuk varian warna hitamnya karena lebih menyatu dengan bagian body smartwatch-nya. Untuk tampilan Wattface-nya ada 3 Wattface bawaan, yang dimana untuk Wattface bawaannya itu nggak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan foto yang lain karena merupakan bawaan dari smartwatch-nya. Untuk Wattface bawaannya ini menurut saya sih kurang bagus ya, dan kurang menarik juga, agak sedikit membosankan untuk Wattface bawaannya. Untungnya kita diberikan satu background teman-teman. Satu background yang bisa kita ganti dengan menggunakan aplikasi mendukungnya yaitu FitCloud Pro. Bisa diganti juga untuk mengkostum dengan menggunakan foto yang kalian suka. Jadi tinggal dipilih saja untuk tampilan yang pengen kalian gunakan untuk dijadikan tampilan di layar smartwatch-nya seperti itu. Ini lubang speaker sama mikrofonnya di bagian sampingnya. Nah, untungnya sih untuk pilihan Wattface-nya ya, ini bisa menggunakan tampilan Wattface yang bergerak, jadi nambah kesan mewahnya. Untuk bagian bodi layar depan dia nggak full layar sih, ini masih ada bezel lebih teman-teman. Tapi bisa ditutupi kalau kita menggunakan tampilan Wattface yang berwarna hitam. Ini kalau nggak pakai Wattface berwarna hitam sih bakal kelihatan untuk bezelnya memang agak sedikit tebal. Ini juga sudah memiliki fitur water resistant IP68. Lebih tepatnya waterproof ya, waterproof IP68 teman-teman. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih belum percaya untuk smartwatch di bawah 150 ribuan bisa tahan air. Saya akan coba untuk rendam ya. Walaupun memang pas waktu mau cobain smartwatch ini untuk direndam itu agak sedikit khawatir teman-teman. Karena kan ada lubang speaker sama mikrofonnya. Takutnya nanti airnya bakal masuk ke bagian lubang speakernya dan bikin body dari smartwatch itu rusak ya. Atau bagian mesin dalamnya itu rusak. Tapi karena saya juga penasaran, langsung kita coba untuk rendam saja dan biarkan di dalam air selama beberapa menit. Nanti kita lihat apakah smartwatch-nya masih menyala atau mengalami kerusakan mesin. Walaupun smartwatch ini sudah memiliki waterproof IP68, tapi saya tidak merekomendasikan untuk dibawa renang ya. Karena ingat lagi dengan harganya teman-teman. Mungkin kalau dibawa renang sih masih bisa, cuma kita kan nggak tahu ya, ini bisa dibawa renang sampai kedalaman berapa meter dan selama berapa menit. Takutnya nanti di dalam air terlalu lama dan bisa bikin mesinnya itu rusak seperti itu. Kalau cuma terkena aktivitas air yang ringan seperti kalian gunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, atau kena tumpahan kopi, tumpahan teh, itu masih aman-aman saja sih, nggak bakal mengalami kerusakan mesin. Mau kalian pakai untuk mandi hujan, sepertinya sih masih aman-aman saja. Kalau untuk baterainya sih ini cukup awet ya. Memiliki daya baterai di 200 mAh. Untuk pengisian dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Tapi beda-beda sih teman-teman, tergantung dari batok charger yang lagi kalian pakai. Cuma untuk pengisian smartwatch itu jangan menggunakan charger yang sudah support sama fast charging ya, karena bisa merusak bagian mesinnya. Jadi ini kan bukan seperti handphone. Jadi gunakanlah charger yang mungkin arusnya itu pendek. Nah, arusnya itu kecil ya, 1 ampere atau mungkin yang lebih kecil daripada itu. Jangan gunakan charger yang fast charging teman-teman. Nanti bisa error smartwatch kalian.
Dalam pemakaian normal bisa bertahan sekitar 3-5 harian, jadi ya sudah lumayan awet lah. Untuk pengisian daya ini sudah menggunakan charger magnetik yang masih menggunakan 2 pin. Untuk mode olahraganya dia nggak terlalu banyak, nggak sampai 50 sih, bahkan nggak sampai 30 mode olahraga. Ini cuma sedikit saja untuk mode olahraga yang tersedia di smartwatch ini. Kalau ditanya bisa terhubung dengan Strava atau enggak, sepertinya masih belum bisa. Ini juga masih belum tersedia untuk fitur GPS langsung dari smartwatch-nya. Ya, ingat lagi dengan harganya. Ini harganya benar-benar sangat terjangkau. Jadi jangan terlalu pengen yang lebih-lebih juga ya. Pokoknya ingat lagi dengan harganya teman-teman. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi juga. Pengen fitur-fitur yang lengkap tapi harganya terjangkau, itu keterlaluan juga sih. Selain itu untuk tampilan dari UI-nya, user interface-nya ini dia lancar, ringan, smooth. Mau geser-geser ke bagian fitur-fiturnya semuanya aman ya. Mungkin cuma tadi yang di tampilan watchface-nya itu yang agak sedikit error. Nggak tahu kenapa, mungkin ada ngebug di bagian sistemnya. Tampilan dari mode olahraganya cukup simple nih. Ada kalori, total langkah, jarak, sama heart rate monitoringnya tetap aktif ya. Walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Tentunya ini bisa membantu kita untuk mengurangi latihan yang terlalu berlebihan. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch ini, karena harganya yang sangat terjangkau. Dari yang Rp299.000 pas pertama kali rilis, sekarang cuma jadi Rp120.000-an. Layarnya dia nggak terlalu besar, tampilannya tajam juga, ada fitur S2 Wake, desainnya unik, pilihan watchface-nya cukup banyak, sudah support sama fitur Bluetooth call, baterainya lumayan awet, ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan juga seperti fitur olahraga, fitur-fitur kesehatannya sudah lumayan lengkap, dan juga fitur-fitur pendukung yang ada di smartwatch-nya seperti fitur stopwatch, fitur musik, cuaca, terima notifikasi, bisa kalian gunakan juga. Jadi ya mungkin itu saja kenapa banyak orang yang tertarik dengan smartwatch ini. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa ya minta tolong bantu subscribe, bantu like juga, dan share video ini ke sosial media kalian. Oh iya, kalau suara saya kurang jelas mohon maaf ya. Karena ini saya lagi ngomong itu lagi sariawan teman-teman. Jadi ngomongnya itu agak kurang jelas gitu karena nahan perihnya. Ya mungkin terima kasih, sampai ketemu di video lain buat semuanya. Thank you dan bye bye.